Perkenalkan, nama saya Cahya Alfiana dengan NIM 202511060, kelas A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai mikrobiologi lanjutan dengan subpokok bahasan antara lain antibiotik, antiseptik, disinfektan, dan preservasi. Baiklah, kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu ada antibiotik. Antibiotika atau dikenal juga dengan antibakteri adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Arti antimikroba sendiri pada awalnya merujuk pada senyawa yang dihasilkan oleh jamur atau mikroorganisme yang dapat membunuh bakteri penyebab penyakit pada hewan dan manusia. Adapun penggolongan antibiotik, yang pertama itu penggolongan berdasarkan kimia. Penggolongan berdasarkan kimia itu yang pertama ada golongan beta-laktam 1 atau penisilin. Contoh obatnya itu amoxicillin, ampicillin, cloxacillin, phenoxypenicillin, clofacillin, dan lain-lain. Kemudian ada golongan beta-laktam 2 atau cephalosporin. Contoh obatnya itu cefalexin, cefalexin, cephaloridin, cefuroxin, cefadroxil, cefactor, dan lain-lain juga. Yang ketiga ada golongan aminoglikosida dengan contoh obatnya itu neomycin, spektomycin, streptomycin, kanamycin, gentamicin, paromomycin, amiksin. Golongan yang selanjutnya itu ada chloramphenicol. Contoh obatnya itu chloramphenicol dan thiamphenicol. Golongan tetrasiklin, contoh obatnya chlortetrasiklin, rolitetrasiklin, demetil chlortetrasiklin. Golongan makrolida, contoh obatnya itu erythromycin, oleandomycin, peroxitromycin, dan lain-lain. Kemudian golongan rifamycin, contoh obatnya itu rifamycin dan rifampicin. Golongan polipeptida ada contoh obatnya yaitu polymyxin A, polymyxin B, dan bacitracin. Golongan polien ada nystatin dan amphotericin B. Kemudian golongan berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama, bekerja terhadap dinding sel membran luar bakteri, bekerja dengan cara menghindari sintesis polipeptidoglikan sehingga pembentukan dinding sel baru terganggu, sehingga mengakibatkan dinding sel bakteri menjadi rapuh dan akan terjadi lisi atau pengeluaran cairan sel bakteri. Kemudian yang kedua, bekerja terhadap dinding sel membran bagian dalam bakteri. Hal ini, sel akan mengalami kehilangan senyawa intraseluler. Yang ketiga, bekerja terhadap sitoplasma bakteri yang mempengaruhi fungsi ribosom bakteri dengan cara menghindari sintesis protein pada sitoplasma secara reversibel, sehingga bakteri akan kehilangan protein yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, bakteri bekerja terhadap inti sel, bekerja dengan cara mengganggu metabolisme asam nukleat dan menghindari enzim RNA polimerase depoender DNA. Adapun penggolongan antibiotik berdasarkan manfaat dan sasaran kerjanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bekerja terhadap bakteri gram positif atau narrospectrum. Contoh obatnya itu penisilin, golongan makrolida, lincomycin, vancomycin, bacitracin. Yang kedua, bekerja terhadap bakteri gram negatif atau narrow-spektrum. Antibiotik yang bekerja terhadap bakteri gram positif dan negatif atau broad spectrum. Contoh obatnya itu ampicillin, amoxicillin, carbapenicillin, cephalosporin, tetrasiklin, dan chloramphenicol. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian antibiotik yang pertama itu, antibiotik harus dapat mencapai kadar tertentu pada suatu daerah infeksi. Hasil pengujian antibiotik secara in vitro tidak sama dengan in vivo. Hati-hati penggunaan antibiotik pada ibu hamil pada trimester 1 karena pada saat itu merupakan daerah rawan pemberian antibiotik. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, itu ada antiseptik. Antiseptik adalah zat kimia yang mencegah atau memperlambat, menghentikan pertumbuhan mikroorganisme pada permukaan jaringan hidup dan membran mukosa, sekaligus membantu mencegah infeksi. Beberapa antiseptik bersifat bakteriosida, yaitu mampu membunuh kuman, dan bakteriostatik, yaitu mencegah atau menghambat pertumbuhan kuman. Karakteristik antiseptik.
Beberapa karakteristik antiseptik yang ideal adalah membunuh mikroorganisme dalam rentang yang luas, tetap efektif terhadap berbagai macam pengenceran, non-toksik terhadap jaringan tubuh manusia, tidak mudah menimbulkan reaksi sensitivitas baik lokal maupun sistemik, bereaksi secara cepat, bekerja secara efisien meski terhadap bahan-bahan organik, misalnya pus, darah, atau sabun. Tidak mahal dan awet. Mekanisme kerja antiseptik yang pertama itu penginaktifan enzim tertentu, denaturasi protein mikroorganisme, pengendapan protein dalam protoplasma seperti zat halogen, fenol, alkohol, dan garam logam. Oksidasi protein yaitu pembakaran protoplasma mikroorganisme seperti halogen, mengganggu sistem dan proses enzim seperti zat-zat halogen, alkohol, dan garam-garam logam, serta mempengaruhi enzim atau koenzim mikroba sehingga mengganggu metabolismenya. Modifikasi dinding sel dan membran sitoplasma atau desinfektansia dengan aktivitas permukaan. Adapun penggolongan antiseptik terbagi menjadi 5. Yang pertama itu senyawa halogen, senyawa amonium kuartener, senyawa alkohol, senyawa logam, dan oksidansia. Contoh penggunaan antiseptik. Yang pertama itu antiseptik digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi pada luka antara lain luka memar, luka iris, luka lecet, dan luka bakar ringan. Contoh obatnya adalah povidone iodin. Antiseptik digunakan untuk membasuh dan membersihkan tangan dari kuman atau mikroorganisme. Contoh obatnya adalah chlorhexidin, etil alkohol, dan lain-lain. Antiseptik dapat digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi mulut dan tenggorokan. Antiseptik digunakan untuk membersihkan bagian kewanitaan. Antiseptik yang diterapkan pada lokasi tindakan untuk mengurangi flora kulit. Obat antiseptik tersebut adalah ethacridin laktat dengan nama dagang Rivanol. Kemudian materi yang ketiga itu ada disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri, pada permukaan benda mati seperti furniture, ruangan, lantai, dan lain-lain. Disinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Penggunaan disinfektan dengan teknik spray atau fogging telah digunakan untuk mengendalikan jumlah antimikroba dan virus di ruangan yang berisiko tinggi. Terdapat beberapa produk disinfektan yang direkomendasikan untuk disinfeksi, misalnya sodium hipoklorit, amonium kuartener, yaitu sejenis deterjen kationik, alkohol 70%, dan hidrogen peroksida. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan disinfektan. Yang pertama itu penyemprotan disinfektan langsung kepada manusia dan makhluk hidup lainnya atau tumbuhan dan hewan secara langsung tidak disarankan. Hal ini tidak efektif, juga dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem mikroorganisme pada lingkungan. Penyemprotan disinfektan terhadap lingkungan perlu dipertimbangkan dengan membatasi jumlah dan daerah yang disemprot, misalnya ruangan yang membutuhkan sterilitas di rumah sakit dan ruangan di mana terdapat PDP. Cara terbaik menggunakan disinfektan adalah langsung mengelap atau mengusapkan pada benda-benda seperti permukaan meja, kursi, gagang pintu, tombol lift, dan lain-lain yang diperkirakan rentan tertempel virus. Kemudian selanjutnya ada preservasi. Preservasi merupakan suatu untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel. Secara umum, tujuan utama preservasi adalah mereduksi atau mengurangi laju metabolisme mikroorganisme sekecil mungkin dengan tetap mempertahankan viabilitasnya atau daya hidup dan memelihara biakan sebaik mungkin agar pemulihan dan kemampuan bertahan hidup tetap tinggi dengan perubahan yang seminimal mungkin. Semakin rendah suhu penyimpanan dalam freezer, suhu 20-70 derajat Celcius, maka semakin kecil peluang kehilangan viabilitasnya. Pemeliharaan mikroba merupakan kunci penting dalam bidang mikrobiologi. Mahmud menyebutkan bahwa pemeliharaan atau preservasi bertujuan untuk menahan laju aktivitas mikroba sehingga daya tubuh atau viabilitas dapat dipertahankan dan kelangsungan hidupnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Metode preservasi ditentukan oleh sifat mikroba, antara lain adalah ciri morfologi, ciri fisiologi, biokimia, dan kemampuan untuk tumbuh di lingkungan alami maupun
maupun buat